Kecelakaan lalu lintas kembali terjadi di Kota Malang. Diduga akibat remblong, sebuah pick-up pengangkut batu kerikil menabrak sebuah angkutan kota dan dua unit sepeda motor dari arah yang berlawanan. Dalam kejadian tersebut, sopir angkot dan seorang penumpang terpaksa dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka cukup serius. Peristiwa kecelakaan tersebut terjadi di Jalan Raya Bandulan, Kota Malang sekitar pukul 11.30. Saat itu, pickup pengangkut batu kerikil yang dikemudikan oleh Sukardi warga Dampit melaju dari arah barat ke timur. Saat tiba di Jalan Raya Tebo, tiba-tiba pickup naas dengan nomor polisi N9226CI mengalami remblong. Sopir pickup yang panik dan menghindari adanya banyak korban jiwa langsung banting setir ke kanan. Sehingga di saat banting setir ke kanan tersebut, pickup menabrak mobil angkutan kota dengan nomor polisi N1652UA dan dua unit sepeda motor yang melaju dari arah berlawanan. Mobil pickup baru terhenti setelah menabrak tiang telepon dan pangkalan ojek. Akibat tabrakan tersebut, sopir angkutan kota yang bernama Mujiono dan seorang penumpang terpaksa dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka cukup parah. Sementara itu, dua mobil yang terlibat tabrakan tersebut mengalami kerusakan cukup parah di bagian depan. Sopir pickup mengaku dirinya hendak mengantar batu kerikil ke pelanggannya. Namun saat tiba di lokasi kejadian, tiba-tiba remnya blong. Ia juga sudah meminta sopir angkutan kota untuk menghindar, namun tidak dihiraukan sehingga terjadi tabrakan. Blong dari sana, terus saya mau ngantem ke sana banyak sepeda motor. Terus di sini bu, lain itu saya suruh ke sana. Terus saya itu loh. Yang suruh ke sana siapa? Lain langsung. Dia lainnya biasa saya antumkan tembok itu. Jadi remnya nggak berfungsi, Pak? Nggak berfungsi lah. Dari mana, Pak? Dari sana loh. Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak apa-apa. Mau dari kirim kok. Berapa? Nggak apa-apa. Itu kirim berasa ke mana ya? Kirim berasa ke sana ke Kocek. Sementara itu, petugas kepolisian yang turun ke lokasi melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengevakuasi dua kendaraan yang terlibat kecelakaan tersebut ke unit laka Polresta Malang Kota. Peristiwa kecelakaan tersebut sempat membuat kemacetan panjang di Jalan Raya Tebo hingga Jalan Raya Bandulan Sukun, Kota Malang. Simon Alfredo melaporkan. Kematian dua mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang berbuntut panjang. Pasalnya hingga kini polisi masih terus melakukan penyidikan dengan meminta keterangan sejumlah saksi dari panitia maupun peserta unit kegiatan mahasiswa pembaiyatan penerimaan anggota baru Pagar Nusa. Untuk menindaklanjuti hasil penyidikan kasus meninggal dua mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang saat mengikuti pembaiyatan anggota baru pencaksilat Pagar Nusa di Coban Rais, Desa Orombo, Kecamatan Batu, Kota Batu, Kepolisian Resort Kota Batu menghadirkan pihak keluarga kedua korban dan pihak Universitas Islam Negeri Maulana Maliki Malang. Kasat Reskrim Polres Batu menjelaskan, penyidikan tetap dan dilaksanakan. Meskipun salah satu dari dua korban asal Lamongan yang keluarganya ikhlas dan tidak ingin diproses hukum, namun penyidikan fokus kepada korban asal Bandung. Karena keluarga korban asal Bandung meminta upaya penegakan hukum lebih lanjut tanpa harus autopsi jenazah korban. Dari hasil penyidikan, meskipun belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka, polisi telah menemukan bukti permulaan yang cukup bahwa ada peristiwa tindak pidana. Dan bukti tersebut berupa handphone baik milik panitia maupun peserta yang isinya banyak percakapan atau komunikasi sebelum kejadian meninggalnya dua korban peserta pembaiyatan anggota baru pencaksilat Pagar Nusa. Selain handphone peserta maupun panitia, bukti laptop yang isinya terkait dokumen kegiatan pembaiyatan pencaksilat Pagar Nusa. Intinya tadi kita menyampaikan atau meminta izin untuk dilakukan upaya penegakan hukum lebih lanjut. Kita minta persetujuan karena seperti yang kita sampaikan di awal, sejak awal penanganan kasus ini sudah membuat surat pernyataan tidak bersedia untuk dilakukan otopsi. Artinya otopsi ini kita butuhkan untuk menentukan atau menemukan kepastian penyebab kematian dari dua korban ini. Kita menemukan bukti permulaan yang cukup bahwa ada peristiwa tindak pidana di sana. Hasil visum ini saya buka karena sudah seizin dari keluarga korban. Hasil visum itu mengatakan bahwa tidak ditemukan adanya
bukti-bukti yang mengarah bahwa ada kekerasan sebelum atau ditemukan pada tubuh jenazah. Sementara terkait kejadian meninggalnya 2 mahasiswa, pihak Universitas Islam Negeri Malang resmi kegiatan kemahasiswaan dibubarkan dan pihak UIN merasa berduka atas kehilangan almarhum Faisal Latiful Fahri dan Miftah Rizky Pratama. Wakil Rektor UIN bagian kemahasiswaan mengaku pasrah apa yang ditemukan pihak kepolisian upaya melakukan penyelidikan atas kejadian tersebut karena untuk mengungkap motif kejadian meninggalnya kedua mahasiswa, kewenangan dari aparat penegak hukum. Dan rencananya pihak UIN Malang akan mendalami apa yang telah didapatkan data oleh kepolisian untuk memberikan sanksi akademik bagi mereka yang terlibat secara langsung persoalan kelalaian yang sesungguhnya tidak perlu terjadi. Saya pasrah atas apa yang ditemukan oleh pihak kepolisian karena itu bukan kewenangan kami. Telah melakukan rapat dengan pimpinan organisasi atau UKM unit kegiatan mahasiswa Pagar Nusa ini kita bubarkan, dan kami juga akan segera mendalami apa yang telah didapatkan data oleh kepolisian untuk memberikan sanksi akademik kepada mereka yang terlibat secara langsung berkenaan dengan tadi disampaikan persoalan kelalaian yang sesungguhnya tidak perlu terjadi. Yanto Yancong melaporkan. Tragedi pembayatan anggota baru pencak silat Pagar Nusa memakan 2 korban jiwa mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Keluarga korban meminta agar penegakan hukum terus dijalankan oleh kepolisian meskipun kematian 2 mahasiswa tersebut merupakan sebuah musibah yang menimpa mahasiswa UIN Malang, Miftah Rizky Pratama asal Bandung dan Latiful Fahri asal Lamongan, Jawa Timur. Keluarga mahasiswa UIN Malang bernama Miftah Rizky Pratama asal Bandung mendatangi Polres Batu. Kedatangan keluarga korban meminta aparat penegak hukum dari Kepolisian Resort Kota Batu untuk menegakkan hukum terkait kasus kematian Miftah Rizky Pratama mahasiswa UIN Malang yang mengikuti unit kegiatan mahasiswa pembakyatan penerimaan anggota baru pencaksilat Pagar Nusa di Coban Rais, Desa Oro-Oro Ombo, Kecamatan Batu, Kota Batu pada tanggal 6 Maret lalu. Sebelumnya, mahasiswa UIN bernama Miftah Rizky Pratama mengikuti pembakyatan anggota baru pencaksilat Pagar Nusa bersama mahasiswa asal Lamongan dan 39 peserta lainnya di Coban Rais. Pembakyatan anggota baru pencaksilat Pagar Nusa dilakukan oleh 30 orang panitia unit kegiatan mahasiswa UIN Malang tanpa surat izin dari pihak Universitas Islam Negeri Malang. Pihak keluarga korban mengaku kejadian ini merupakan musibah, namun penegakan hukum harus tetap dilakukan karena musibah yang dialami Miftah Rizky Pratama meninggal saat mengikuti pembakyatan pencaksilat Pagar Nusa ada kejanggalan, seperti surat hasil visum luar dari rumah sakit hingga saat ini pihak keluarga belum mengetahui seperti apa hasil visum tersebut. Kejanggalan lain juga terjadi pada keterangan panitia pembakyatan anggota baru Pagar Nusa karena pihak panitia tidak memberikan keterangan yang jelas awal sebelum dan hingga korban meninggal dunia. Sementara terkait permintaan penegakan hukum dari keluarga korban, kepolisian akan tetap melanjutkan penyidikan fokus pada mencari sebab kematian korban asal Bandung. Dan hingga kini, polisi telah mengamankan beberapa barang bukti berupa handphone dan laptop dari tangan panitia. Kami ingin sampaikan bahwa kami menerima ini dengan ikhlas sebagai qadarullah, ya. Artinya ini adalah kehendak Tuhan. Namun demikian, sesuai apa yang tadi kami sampaikan ke Pak Kasat di dalam, bahwa kami berharap untuk ponakan kami persoal masalah ini dituntaskan, karena buat kami keluarga sendiri ada beberapa hal masih menjadi pertanyaan. Ingin kami sampaikan ke rekan-rekan bahwa kami dari keluarga Bandung menyatakan belum menerima kondisi ini seperti yang tadi disampaikan terhadap keluarga Lamongan yang sudah menerima sebagai takdir. Akibat kejadian pembakyatan anggota baru Pagar Nusa yang menyebabkan 2 mahasiswa UIN meregang nyawa, Kepolisian Resort Kota Batu telah lengkap memintai keterangan sejumlah saksi. Jika dari hasil penyidikan ditemukan unsur tindak pidana kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, tersangka akan dijerat pasal 359 KUHP tentang tindak pidana kelalaian dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Yanto Yancong melaporkan.
Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Hujan deras yang terjadi di Kota Malang Minggu sore kemarin mengakibatkan bagian belakang 2 rumah warga di Jalan Letjen S. Parman Kota Malang ambrol diterjang banjir. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Inilah 2 rumah warga di Jalan Letjen S. Parman, Gang 2, Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang yang bagian belakangnya ambrol diterjang saat terjadi hujan deras Minggu sore kemarin. Selain material bangunan yang ambrol, sejumlah perabot rumah juga ikut terbawa ke kali sedalam 5 meter. Menurut warga, bahwa sebelum ambrolnya 2 rumah tersebut di kawasan sekitar sempat turun hujan namun tidak begitu deras. Tiba-tiba terjadi banjir dan membuat bagian belakang 2 rumah warga yang berada di pinggir kali ambrol akibat tergerus banjir. Banjir yang terjadi merupakan kiriman dari wilayah di dataran tinggi yang diguyur hujan deras. Warga mengaku di Jalan Letjen S. Parman Gang 2 sering digenangi banjir apabila turun hujan deras. Sementara itu Muhammad Hadi, Lurah Purwantoro mengatakan bahwa kejadian tersebut sudah dilaporkan ke BPBD dan Dinas PUPR Kota Malang. Lurah Purwantoro menambahkan rencananya akan dilakukan perbaikan sementara guna mengantisipasi adanya longsor susulan. Ini kejadian banjir kemarin sore terjadi di RT 1 RW 18 Kelurahan Purwantoro. Jadi penanganannya sementara sudah saya laporkan ke BPBD dan ke Dinas PUPR ya. PUPR sudah ninjau, BPBD sudah ninjau. Kita tahu nanti pelaksanaannya di lapangan mungkin tindak lanjutnya dari sana. Tapi untuk warga nanti sudah saya koordinasikan dengan Kelurahan Tangguh untuk bantu warga yang terkena bencana. Ini harus segera Mas, nanti kalau sudah hujan lagi, kalau seperti ini, terlalu berbahaya, ini harus segera dibersihkan ini ya. Sementara itu warga yang rumahnya ambrol saat ini tidak dievakuasi. Mereka untuk sementara masih tinggal di bagian depan rumahnya yang masih layak ditempati. Sebelumnya pada Minggu sore hingga malam kemarin terjadi banjir di kawasan Jalan Letjen S. Parman Gang 2. Selain 2 rumah warga ambrol, puluhan rumah terendam banjir setinggi pinggang orang dewasa. Kemarin itu kejadiannya kurang lebih ya pukul 2. Ya memang saat itu mendung begitu keras, angin kencang, terus mendadak air itu langsung tinggi. Saya mohon untuk pemerintah yang terkait menindaklanjuti lah. Paling tidak itu bisa menormalisasi untuk wilayah bantaran sungai. Harapan kami dari warga itu. Simon Alfredo melaporkan. Hujan yang masih turun dengan intensitas tinggi berdampak pada kerusakan tanaman jenis sayuran. Akibatnya petani merugi karena hasil panen berkurang banyak. Dan harga sayuran relatif turun sehingga panen tidak bisa menutupi biaya yang sudah dikeluarkan. Curah hujan yang masih tinggi tidak bisa diantisipasi sehingga berdampak pada kerusakan tanaman jenis sayuran. Berbagai jenis sayuran terdampak akibat faktor cuaca sehingga banyak mengakibatkan kerugian bagi para petani. Kondisi sayuran yang sebagian besar masih berusia muda ini tidak kuat menahan guyuran hujan terus-menerus sekalipun penyemprotan ditingkatkan. Seperti yang terlihat di kawasan lahan pertanian di kawasan Junrejo Batu. Tanaman brokoli, seledri, bawang merah, dan beberapa jenis sayuran lainnya mengalami kerusakan parah pada bagian daun, buah, dan sulit untuk bisa pulih kembali. Menurut salah seorang petani menjelaskan, biaya untuk pemupukan dan penyemprotan atau obat-obatan menjadi pengeluaran yang besar untuk kegiatan pertanian, sehingga ketika tanaman rusak dan harga turun, maka petani biasanya merugi. Di kawasan lahan pertanian di Torong Rejo Batu terlihat beberapa jenis sayuran mengalami kerusakan akibat terdampak cuaca. Sementara untuk harga sebagian besar turun, diantaranya seledri di tingkat petani hanya Rp2.000 per kilogramnya, sementara untuk daun bawang masih Rp10.000-an per kilogramnya. Ini tidak tanaman. Kalau seperti ini kan apa ya, agak sulit tanaman itu. Pertumbuhannya agak sulit, terhambat karena banyak turun hujan. Hujannya besar-besar. Seandainya apa, satu hari itu tidak sampai 3 kali 4 kali ya enak tanaman. Tapi ini kan tiap hari kan 3 kali 4 kali hujannya besar-besar itu yang pertumbuhannya agak sulit. Seperti itu. Jadi banyak terganggu betul Pak ya? Iya terganggu, tanaman sekarang itu terganggu, petani itu terganggu sekarang ini. Ada harganya itu hancur. Pupuknya Obat-obatan. itu bersubsidi itu sulit sekarang. Sulit. Punya kartu tani. Sekarang tidak bisa ambil. Harus serahkan ini ya. Aduh repot. Sulit sekarang itu. Iwan Hikmawan melaporkan.
Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya, memberikan fasilitas kemudahan perizinan usaha mikro terkait sertifikasi halal, merek, dan uji nutrisi. Diskopindah Kota Malang menyelenggarakan sosialisasi kegiatan fasilitas kemudahan perizinan usaha mikro kepada para pelaku UKM di Kota Malang, Senin 15 Maret 2021 bertempat di salah satu hotel di Kota Malang. Kegiatan pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan dan kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kebijakan, Diskopindah Kota Malang memberikan fasilitas kemudahan perizinan usaha mikro kepada para pelaku usaha mikro makanan dan minuman di Kota Malang. Kegiatan ini dihadiri langsung Kepala Diskopindah Kota Malang Muhammad Sailendra STMM beserta jajaran dan diikuti oleh lebih dari 90 pelaku usaha mikro di Kota Malang. Kegiatan ini dihadiri langsung Kepala Diskopindah Kota Malang Muhammad Sailendra STMM beserta jajaran dan diikuti oleh lebih dari 90 pelaku usaha mikro di Kota Malang. Kegiatan ini diselenggarakan untuk memberikan pemahaman sekaligus kemudahan kepada para pelaku usaha mikro terkait perizinan untuk sertifikasi halal, merek, dan uji nutrisi dengan harapan akan mengembangkan usaha mikro sekaligus meningkatkan kepercayaan dan keamanan konsumsi masyarakat. Acara diawali dengan mendengarkan lagu Indonesia Raya dan laporan pelaksana kegiatan Nugroho Dwi Putranto SH. Dalam laporannya menjelaskan, kegiatan ini diikuti oleh 90 peserta dari pelaku usaha mikro sekota Malang dan berharap para peserta dapat mengikuti kegiatan dengan maksimal. Sementara itu dalam sambutannya, Kepala Diskopindah Muhammad Sailendra STMM berharap kepada peserta untuk memanfaatkan kegiatan ini dengan baik dan berharap tetap semangat berjualan walaupun di tengah kondisi sulit seperti sekarang. Acara dilanjutkan dengan pembacaan doa dan pemaparan materi dari LPPOM MUI Jawa Timur oleh Direktur LPPOM MUI Jawa Timur Dr. Siti Husnul dengan materi sertifikasi halal dan auditor LPPOM MUI Haja Lili Patmawati STPMAP menjelaskan teknis proses sertifikasi halal LPPOM MUI. Pada kesempatan tersebut juga dilakukan tanya jawab untuk memperdalam materi yang telah diberikan. Hari ini Diskopindah ada kegiatan fasilitasi untuk usaha mikro, terutama untuk uji nutrisi sama sertifikat halal. Harapannya adalah kalau mereka terfasilitasi untuk uji nutrisi sama halal ini kan paling tidak memberikan nilai manfaat pada mereka secara produk bahwa mereka sudah mendapatkan sertifikat dan nantinya dalam hal pemasaran lebih bisa diterima oleh masyarakat sehingga nantinya mereka dapat meningkatkan omsetnya dari situ dan pendapatannya. Iwan Hikmawan melaporkan.